Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Prayoga di channel Rizky Prayoga Official. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan mengenai penentuan kualitas air sumur bor menggunakan metode Fajri Sugeno. Di sini di video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas UAS mata kuliah Fajri Logic di semester akhir ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang jurnal yang melakukan penelitian tentang kualitas air sumur bor menggunakan metode Fajri Logic. Nah, untuk metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data air sumur bor dibawa ke laboratorium. Nah, pada pembahasan ini peneliti menggunakan metode Fajri Sugeno dalam menentukan kualitas air sumur bor di lingkungan Jalan Bliton, Timur Belawan. Penggunaan Fajri Sugeno dikarenakan menguraikan nilai-nilai kriteria sehingga didapatkan analisis kualitas air sumur bor yang layak pakai. Untuk penerapan metode dalam perancangan sistem yang akan dirancang, menentukan kualitas air sumur menggunakan metode Fajri Sugeno, di mana dalam konsep Fajri Sugeno diperlukan kriteria-kriteria dan nilai bobot setiap kriteria untuk melakukan perhitungan sehingga akan didapat alternatif yang terbaik untuk menentukan kualitas air sumur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ialah mendefinisikan input dan output. Nah, di sini kita mempunyai tabel input dan output. Yang pada tabel pertama itu ada proses, kriteria, input dan output. Penentuan kualitas air sumur bor itu ada kriteria. Untuk kriterianya itu ada pH, ada DTS, TDS, warna air, dan kualitas air. Nah, untuk input dan outputnya, pH itu sebagai input, TDS sebagai input, warna air sebagai input, dan kualitas air sebagai output. Nah, untuk variabel pH yang memiliki 3 variabel linguistik, yaitu dengan rentang nilai sebagai berikut. Ini A asam dengan batasan 0 sampai 7, B netral dengan batasan 6 sampai 8, C basa dengan batasan 8 dan 14. Untuk variabel TDS yang memiliki 3 variabel, yaitu dengan nilai sebagai berikut. A baik 0 sampai 500 ppm, B cukup 300 sampai 1000 ppm, C tidak baik lebih kecil dari 900 ppm. Nah, untuk variabel yang ketiga itu ialah ada warna air. Untuk variabel warna air itu ada 2 variabel. Yang pertama itu tidak berwarna atau lebih besar 1 dari TCU. Yang kedua berwarna atau sama dengan 125 TCU. Nah, untuk pembentukan fungsi keanggotaan yang pertama itu adalah variabel pH. Nah, di sini kita bisa lihat data yang dimiliki pada variabel pH adalah 0,8.5 dan 14 yang dapat dibagi menjadi 3 himpunan Fajri, yaitu asam, netral, dan basa. Himpunan Fajri asam ini dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan segitiga dengan derajat keanggotaan semakin mendekati netral. Apabila melebihi nilai 7, fungsi keanggotaan untuk himpunan asam terlihat pada gambar 1 dan dinyatakan dalam persamaan berikut. Ini ialah rumus persamaan untuk menentukan variabel yang asam, netral, dan basa. Nah, ini rumus asam pada
pada penentuan sumur bor. Himpunan Paji netral sedangkan ini ialah rumus untuk himpunan yang netral. Dan yang ini untuk himpunan Paji yang basah. Untuk variabel TDS sama seperti variabel pH, sini juga memiliki gambar, yaitu dengan variabel baik, cukup, dan tidak baik. Pada variabel TDS, data yang dimiliki adalah 300, 500, 900, dan 1000 yang dapat dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu baik, cukup, dan tidak baik. Himpunan Paji baik akan memiliki domain 300 sampai 500 dengan derajat keanggotaan baik tertinggi sama dengan 1, terletak pada nilai 0. Himpunan Paji baik ini dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan sehingga dengan derajat keanggotaan semakin mendekati cukup. Apabila melebihi nilai 500, fungsi keanggotaan untuk himpunan baik terlihat pada gambar 2 dan dinyatakan dalam persamaan berikut. Ini adalah contoh persamaan untuk variabel TDS pada himpunan Paji baik. Nah, untuk himpunan Paji sedang memiliki domain 300, 650, dan 1000 dengan derajat keanggotaan tertinggi sama dengan 1, terletak pada nilai 1000. Himpunan Paji cukup ini juga dipresentasikan dengan fungsi segitiga dengan derajat keanggotaan semakin mendekati tidak baik. Apabila melebihi nilai 1000, fungsi keanggotaan untuk himpunan cukup terlihat pada gambar 2 dan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Selanjutnya, himpunan Paji tidak baik memiliki domain 8000 sampai 1400 dengan derajat keanggotaan tidak baik tertinggi, yaitu sama dengan 1. Ini rumusnya. Nah, untuk variabel yang ketiga itu ialah warna air. Pada variabel warna air, data yang dimiliki adalah 1 dan 125 yang memiliki 2 himpunan Paji, yaitu tidak berwarna dan berwarna. Himpunan Paji tidak berwarna memiliki domain 1 sampai 50 dengan derajat keanggotaan rendah tertinggi ialah 1, terletak pada nilai 50. Fungsi keanggotaan untuk himpunan berwarna terlihat pada gambar 3 dan dinyatakan dalam persamaan 7 berikut. Himpunan Paji berwarna memiliki domain 50 sampai 125 dengan derajat keanggotaan tidak berwarna tertinggi sama dengan 1, terletak pada nilai 125. Fungsi keanggotaan untuk himpunan sedang terlihat pada gambar 3 dan dapat dinyatakan dalam proses persamaan berikut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi MATLAB. A few moments later. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi MATLAB. Di sini saya sudah menggambarkan sama seperti yang ada di jurnal variabel pada variabel pH. Nah, di sini itu sama dengan nilai tertinggi yaitu 1. Terletak pada 0 dengan derajat keanggotaan asam tertinggi dengan 0 terletak pada nilai 7, dan himpunan Paji asam ini dipresentasikan sebagai anggota segitiga dengan derajat keanggotaan semakin mendekati netral. Apabila melebihi nilai 7, fungsi keanggotaan himpunan terletak pada gambar 1, yaitu pada garis tengah ini. Untuk range-nya itu 0 sampai 14 display dengan
Nah, untuk selanjutnya itu ialah variabel TDS yang memiliki range 0 sampai 1000 dengan parametersnya minus 400, 0 dan 500. Untuk variabel warna air memiliki range 0 sampai 125, yaitu mulai params minus 50, titik 3, titik 0, titik 50. A few inches later. Nah, ini untuk beberapa rules dalam menentukan kualitas air sumur bor dan dapat hasil untuk hasil di sini. Nah, untuk pada pH itu dapat hasil sama dengan 7, TDS sama dengan 500, warna air sama dengan 62,5, dan kualitas air sama dengan 0,5 dengan inputan 7.562.5 dengan plot point 101. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata ataupun yang tidak paham, kalian boleh langsung saja komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman ataupun di media sosial kalian. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Rizky Prayoga Official. Sampai jumpa. Terima kasih.